Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal awet muda ya. Awet muda hubungannya dengan energi. Jadi kalau di dunia free energi, awet muda itu ada macam-macam ya caranya ya. Ada yang dari sisi metafisik, radiologi ya. Terus ada juga yang secara fisika, secara biologi, secara geometri, apa mana ya, teori molekul. Jadi kalau dari sisi metafisika itu ada yang namanya secret qubit ya, qubit, CUBIT kalau nggak salah ya. Nah, ini hubungannya dengan alat yang ada di piramid gambar bentuk bunderan ono T, atasnya ono bunderane, terus sama model apa lagi satu gitu ya. Nah, itu dipercaya bahwa untuk membuat itu harus menggunakan panjang tertentu. Panjangnya itu adalah 1 qubit. Entah 1 qubitnya diterapkan di mana, tapi 1 qubit itu yang dipakai. Jadi katanya kalau pakai alat 1 qubit itu bisa meremajakan kembali kulit jadi lebih seger, lebih mulus, berkurang keriputnya, terus apa mana ya, yang penulis inget itu. Terus juga ada soal molekul ya. Nah, kalau soal molekul ini berkaitan dengan yang namanya Ormus. Ormus ini mbok singkatannya saka apa ya? Nulis lupa. Tapi Ormus ini adalah sesuatu yang dibuat. Ada yang dibuat dari air laut, ada yang dibuat dari air sumur. Jadi yang dibuat dari air laut itu melalui proses apa gitu ya. Terus hasilnya jadi sesuatu yang kalau dikonsumsi secara rutin bisa membuat rambut putih menjadi hitam kembali, berkeriput berkurang gitu ya. Tentu kita nggak bahas yang kosmetik ya. Kalau yang kosmetik itu beda lagi. Tapi ini dari sesuatu yang dikonsumsi. Pemanfaatan lain dari Ormus ini yang dari air laut adalah dengan pakai untuk tanaman ya, untuk cocok tanam. Cuma kalau untuk yang air laut ini katanya tanahnya jadi mati dalam waktu 5 tahunan. Jadi mungkin tahun pertama panennya bagus, tahun kedua panennya bagus. Nah, tahun ketiga panennya nggak bagus, keempat, kelima tanahnya mati, nggak subur tanamannya di situ lagi. Ya mungkin karena terlalu banyak garam kali ya. Kalau yang dari air sumur itu memanfaatkan vortex.
memanfaatkan pusaran gitu ya. Kalau penulis nemu, penulis sertakan ya contoh-contohnya, tapi belum tentu dari sumbernya ya, karena sumbernya bisa aja sudah nggak berlaku, sudah nggak aktif lagi websitenya ya, karena websitenya website lama. Jadi soal Ormus ini, pusaran air dikombinasikan dengan magnet bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat baru gitu. Air yang asalnya benih jadi muncul berwarna. Nah, air ini bila dimanfaatkan bisa langsung cereng, seger, sehat, dan seterusnya. Ormus ini juga untuk yang dari air sumur ditunjukkan di tanaman juga menghasilkan hasil yang sangat besar. Kalau untuk tanaman sendiri ada yang namanya elektrokultur. Ada grupnya, tapi grup bahasa Perancis Facebook ya. Itu tanamannya gede-gede sekali, tanaman raksasa. Kalau soal tanaman raksasa sih, penulis juga punya di rumah. Semua tanaman di rumah itu gede-gede ya. Cuma ya sulit untuk ditunjukkan. Lek buahnya sih ukurannya normal. Kalau yang di Perancis itu ukuran buahnya pun sangat luar biasa. Labu yang gede banget gitu ya. Yang di rumah buahnya sih termasuk normal, nggak pernah mengamati yang gede sekali. Cuma rasanya manis. Rasanya manis, buahnya banyak, kayak gitu-gitu ya. Terus yang berikutnya adalah geometri. Kalau geometri itu yang paling terkenal ya piramid. Baik piramid yang gede di Mesir itu ataupun yang buat sendiri. Kalau piramid ini yang dimanfaatkan adalah energi di sepertiga tinggi. Jadi orang kalau buat piramid di rumahnya dia buatnya yang gede, yang kira-kira 2 kali ukuran manusia ya. Nah, kalau di piramid ini dari kesimpulan penulis ya, berdasarkan informasi-informasi baik yang piramid Giza ataupun yang piramid buatan sendiri gitu ya. Yang pertama adalah piramid itu baiknya sama sisi. Soal sudut kemiringan itu relatif ya. Bawahnya juga modelnya yang kotak. Jadi bawah kotak terus sisi piramid segitiga itu merupakan sesuatu yang menghasilkan polaritas yang kuat. Polaritas kuatnya yang di bagian 2/3 tinggi yang atas ya, itu polaritas energi male. Terus sepertiga yang bawah adalah energi female. Untuk stabilisasi piramid direkomendasikan dipasang kristal di bagian atas ya, yang 2/3 tingginya bagian atas. Kristalnya juga tentu menghadap ke arah yang pas, menghadap sisi yang male-nya kristal itu menghadap ke atas. Untuk mendeteksi energi atas bawahnya kristal mungkin agak sulit ya kalau kristalnya bulat gitu ya. Tapi bisa dengan bantuan es atau pendulum. Cuma kalau pendulum agak susah, mungkin yang lebih gampang pakai es juga susah ya. Jadi untuk mengetahui energi yang ada di kristal itu male atau female, maka kristal itu kita bekukan di wadah air ya. Satu sisi hadapan ke atas gitu. Untuk alasnya jangan pakai logam, pakai plastik atau kayu lah.
terus dibekukan. Nah, sisi kristal yang mil itu ada bentukan lapis-lapis gelembung yang rapat-rapat gitu ya, lapisan gelembungnya rapat-rapat. Terus kalau yang female lapisannya jarang-jarang. Jadi mungkin misal kalau yang male itu lapisannya apa ya ngomongnya, anggap aja ada 30 lapis, yang female cuma 3 lapis. Energi bentuk berlapis-lapis ini menunjukkan bahwa energi dari kristal itu sangat sensitif terhadap jarak ya. Jadi energinya kristal itu akan berubah ya kalau jarak ke kristalnya bisa kalau jarak ke kristalnya berubah. Tapi kalau pakai piramid seperti itu ya, jadi buat piramid dari bahan yang seragam, jangan menggunakan selang-seling. Jadi kalau logam ya jangan aluminium, tapi tembaga kuningan ya. Dan kalau tembaga atau kuningan cukup pakai rangkanya saja. Jadi piramid rangka aluminium. Mungkin nggak bisa pakai holo, tapi kayaknya ada yang buat pakai holo dari pipa yang lubang tengahnya gerowong ya. Tapi rasanya yang pas itu adalah kalau pakai yang padat. Terus kalau pakai buat dari bahan lainnya ya, seperti misalnya plastik, dari bahan semen, itu ada sisi-sisinya dan nggak pakai logam sama sekali. Jadi ini yang dilakukan oleh Alexander Golod ya dalam membuat piramid. Buat piramid dari fiberglass, pure fiberglass, nggak ada logamnya. Dan dari situ dia banyak menemukan efek-efek menarik ya. Jadi kalau buat piramid itu memang bahannya harus seragam ya, jangan campur-campur. Buat dari tembaga ya tembaga dong kalau bisa, pak sak baut-bautnya ya tembaga pisan. Kalau masalahnya dipaut atau dikawat ya mestinya bisa. Jangan dipisah ya, antara segmen tembaga satu dengan yang lain itu harus nempel, jangan dikasih seal, karet atau apa gitu ya. Nah, efek yang bisa dirasakan di piramid itu dirasakan di daerah sepertiga tingginya atau di bagian dasarnya lah. Jadi Alexander Golod itu buat piramid ukurannya sangat tinggi sekali ya, sangat besar sekali, dan jadi objek turis, dari objek pariwisata. Dan ditemukan bahwa penggunaan piramid di situ bisa ya ada awet-awet mudanya ya. Makanan jadi lebih segar lama, terus obat-obatan itu jadi berkurang efek sampingnya. Terus bikin orang tenang, berperilaku lebih positif. Jadi kalau hasilnya Alexander Golod ya silahkan dicari lah ya, hasilnya banyak. Yang menggunakan piramid di rumah juga mendapatkan laporan yang sama, walau tentu kalau caranya salah ya efeknya bisa kebalikan juga. Nah, alat seperti ini sensitif sekali kan. Bagian
ujung atasnya dari piramid juga sesuatu yang berbahaya. Jadi apa jenenge? Jadi ada yang masangnya di lantai bawah, terus ketika di lantai atas jadi merasakan efek negatif. Jadi harus hati-hati ya. Juga ada yang nggak pakai kristal, ngerasakan energinya buruk sekali di rumahnya. Setelah dikasih kristal jadi bagus. Tapi tentu kalau di Indonesia tahu juga ya, yang namanya kristal itu resiko ono jinnya. Kalau ada jinnya ya efeknya bakal tergantung dari jinnya ya. Nah, penulis sendiri pakai Cemenite. Cemenite itu ya penulis buatnya itu adalah tujuan utama untuk membuat alat yang energinya enggak polaritas, jadi artinya pure, satu macam energi saja. Penulis sudah coba beberapa macam cara, ya ternyata Cemenite itu yang paling ideal ya. Jadi kumparannya harus punya proporsi sekian ya, bukan dari diameternya ya, tapi dari proporsi antara panjang dan diameter kumparan. Terus harus dipenuhi full, nggak boleh ada rongganya ya. Harus ada sisi kumparan semua. Kumparannya harus memenuhi isi cemenitenya. Kalau ada ruang yang lowong, misalnya yang atas tok atau yang bawah tok, jadi bagian lain nggak ada kumparannya, akan terbentuk polaritas, tapi efeknya nanti energinya jadi hilang. Jadi kalau kumparannya numpuk di bagian bawah toh gitu misalnya ya, yang bagian atas akan berubah polaritas jadi positif. Cemenite itu dalam waktu beberapa minggu akan hilang energinya. Efek cemenite sendiri penulis sayangnya nggak bisa dapat laporan ya, karena ya yang pakai nggak pernah penulis kasih tahu efek Cemenite untuk awet muda ini. Tapi kalau dari pengalaman penulis sendiri, Cemenite ini bener mempunyai efek awet muda, karena rasanya dari sisi kesehatan, dari sisi ya tampilan muka lah, penulis ini anak tertua. Nah, kok rasanya dibanding saudara-saudara yang lain, muka penulis ini kok paling muda ya. Penulis maupun istri penulis itu dibanding saudara-saudara lain kelihatan paling muda. Ya mungkin ini cuma feeling, tapi rasanya kok seperti itu. Nah, selain itu, Cemenite ini sangat membantu dari sisi reproduksi. Kalau yang tahu lah ya, untuk yang dewasa, reproduksi ini yang penulis maksud adalah semua organ yang berhubungan dengan reproduksi, termasuk juga soal hamil. Menurut penulis perlulah diinformasikan bahwa energi fisika ya, bukan metafisika, energi fisika yang berhubungan dengan energi nggak kelihat ya, itu juga mempengaruhi kehamilan dan kesehatan alat reproduksi juga. Nah, soal kesehatan alat reproduksi ini juga sudah banyak lah kalau di dunia free energy, soal energi buruk bikin orang tidak produktif lagi. Yang paham maksud penulis tentu tahu apa yang penulis maksud. Jadi ketidakproduktifan itu bisa dipengaruhi oleh energi yang kalau penulis sebut energi male. Terlalu banyak overdosis energi male itu bisa mengurangi reproduksi. Soal reproduksi itu aja. Tapi yang jelas, kalau soal efek Cemenite ke tubuh sendiri, lihat dari kondisi anak penulis, juga penulis ya, Cemenite itu bikin orang nggak betul-betul gemuk ya, nggak sampai bulat gitu ya, nggak jadi bulat. Saya ono bentuk
Jadi mungkin perutnya mungkin agak gembung, yang lain-lain juga gembung, pipi nih macam-macam. Tapi saya bentuk, nggak sampai betul-betul lepas gitu ya, karena memang cemenite itu kan mengurangi pembekuan, dan ini artinya juga lemak itu lebih sulit terbentuk. Dan ini juga bisa ada efeknya juga ke makanan minuman ya. Jadi kalau apa jenenge misalnya air kelapa, es degan ya, kalau taruh kulkas lama gitu atau taruh manapun lama gitu kan jadi anu ya, jadi apa bau ya. Jadi penulis pernah kelupaan naruh kelamaan, tahu jadi apa? Jadi legen. Tegannya bisa jadi legen, jadi ono kayak tuae gitu. Juga kalau cemenite kita taruh di bawah segelas air minum yang ada rasanya ataupun tidak, pasti akan jadi lebih enak diminum, jadi lebih manis, nggak kecut, nggak seri ya, terutama nggak serinya itu yang sangat kerasa ya. Wah, enak masuk ke leher itu, habis minum itu seger gitu, apapun gitu. Jadi ya untuk soal efek awet muda ya maaf ya, penulis nggak terima banyak masukan karena penulis sendiri nggak mempromosikan soal itu. Tapi ya mungkin yang sudah punya cemenite ya silahkan lah amati apa bener omongan penulis ini. Ya wes, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.